Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Marta Wangsa. Cerita ini ditulis oleh Ezra Pratama. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Marta Wangsa. Si Keberadaan Frinza membuat Gentar tidak bisa bergerak leluasa mendekati Dirga dan Tirta. Pada akhirnya ia fokus membidik Bayu untuk kepentingannya. Bocah itu juga mengalami hal serupa, namun terjawab sudah bagaimana bisa ada dua Gentar dalam waktu yang sama dan tempat yang berbeda. Doppelganger ya. Mungkin Dirga lupa dengan sosok Gentar karena ia dititipkan di rumah saudara ibu semenjak meninggalkan rumah. Tetapi nampaknya Gentar memanfaatkan anak yang satu ini dengan optimal. Bayu yang tanpa sengaja membunuh kakaknya sendiri dan juga kehilangan sosok sahabat terbaiknya yang tewas tepat di depan matanya dalam waktu bersamaan. Kini menumpuk semua emosinya dan mengambil bapang yang tergeletak di tanah. Aura yang keluar dari Bayu setelah mengenakan bapang membuat Frinza merinding. Sosok Gentar yang menghilang rupanya telah menyatu kembali dengan Gentar yang berada di atap kediaman Marta Wangsa. Ia menyeringai merasakan aura yang keluar dari tubuh Bayu. Kay dan Tirta ikut merinding merasakan aura tersebut. Resonansi jiwa, gumam Gentar lirih dengan senyum liciknya. Resonansi jiwa adalah kartu as para Marta Wangsa terdahulu, yaitu bersatu dengan topeng mereka. Namun karena dianggap terlalu berisiko, teknik itu dihapuskan pada era ini. Tak banyak Marta Wangsa yang mengetahui tentang resonansi jiwa. Bayu tampak bukan seperti manusia, kulitnya berwarna merah seperti kedua tangannya. Lengan kirinya tampak lebih besar dan terlihat seperti gumpalan kristal berwarna merah. Sosok itu meraung sangat keras hingga membuat gelombang angin kencang di sekitar area pertempuran. Bayu menatap Frinza dan langsung berlari secepat kuda perang ke arahnya dengan tangan kiri yang bersiap untuk memotong. Sial, monster apa itu wujud sempurna bapangkah? Frinza meniru kemampuan Temenggung yang muncul secara tiba-tiba di samping Bayu dengan jarak yang tidak terlalu dekat. Jari-jarinya mengarah pada Bayu siap meluncurkan tembakan kuku milik Asmoro Bangun. Namun bapang menoleh sesaat ketika Frinza baru muncul. Ia seperti melihat gerakan sabrang yang meniru Temenggung. Bapang mendaratkan pukulan ke perut Frinza. Tubuh Marta Wangsa itu terhempas hingga membentur dinding gedung di sebelah kiri. Ia memuntahkan darah dan mendapatkan luka serius di perutnya. Bunuh seluruh musuh Gentar. Bapang hendak melesat untuk menghabisi Frinza, tetapi Broto menghentikan langkahnya. Monster itu tampak menunduk karena menahan tekanan gravitasi yang diberikan topeng Ami luhur. Beraninya kau melukai putraku, bentaknya pada Bapang yang meraung seperti hewan buas. Sementara itu Bayu terlihat tak berdaya di dalam alam bawah sadarnya sendiri. Ia penuh dengan rantai yang mengikatnya di tengah-tengah ruangan yang gelap dan penuh oleh kobaran api. Tatapannya kosong seperti tak memiliki jiwa. Ia pasrah tak melawan, hanya diam tak bergerak. Bayu! Panggil seseorang yang berjalan di hadapannya. Woi Bay, sadar! Bayu! Orang itu melayangkan tinjunya di wajah Bayu. Siapa itu? Ucap Bayu sambil samar-samar menatap sosok Emil di hadapannya. Emil?
Gumam Bayu lirik dengan tatapan lurus ke depan dan masih terlihat kosong. Sebuah tamparan mendarat di pipi kanan Bayu. Sampai kapan mau terpuruk begitu? Mau sampai kapan begini ya? Jangan bercanda, anjing. Emil mengangkat kerap baju Bayu dan menatapnya tepat di depan matanya. Apa artinya hidup? Gue udah gak punya siapa-siapa. Gue gak punya tempat pulang. Bahkan bapak mengkhianati gue dan ngurung gue sendirian di sini. Emil mengepalkan tinjunya sekeras mungkin. Bangun, bangsat! Pukulan itu menghajar pipi kanan Bayu dengan sangat keras hingga membuat rantai-rantai itu bergoyang. Sakit, bego! Ya makanya bangun, goblok! Kalau lu gak punya siapa-siapa, ya lu carilah orang-orang baru. Kalau lu gak punya tempat pulang, ya lu bangun sendirilah tempat lu pulang. Hidup lu terlalu berfokus pada dendam. Dasar tolol. Lu orang paling bego yang gue kenal, Bay. Gue juga gak suka sama keluarga Wijaya Kusuma. Tapi ya udah, gue gak dendam sama siapapun. Gue gak suka dan ya udah, gue keluar. Gue cari tempat lain yang nyaman menurut gue. Dan di sana gue ketemu Komandan Mikhail. Gue punya rumah yang bernama Putih Hitam. Gue punya sahabat terbaik di muka bumi. Namanya Bayu dari keluarga sakti bermarga Martawangsa. Gimana gue bisa pergi kalau lihat tuh begini, tolong? Mil, bangun, Bay, bangun. Iya ini bangun, jangan nangislah, bego. Gue gak bisa banget lihat rival gue cengeng begini. Ya gue juga gak bisa banget lihat rival gue diem kayak patung sampai raganya diambil alih sama monster begitu. Bayu tersenyum. Ia menarik kuat rantai itu hingga belenggunya terputus. Dia bukan monster. Dia cuma iblis yang dimanfaatkan sama majikan aslinya. Bapang cuma kesepian. Dia itu kuat. Ucap Bayu yang berjalan sambil meregangkan tangannya seperti orang yang sedang melakukan pemanasan. Buat yang terakhir kali, ayo kita bertarung bersama. Emil menyeringai mendengar itu dari mulut Bayu yang biasanya ingin selalu bertarung secara bayuan. Ya, tolong buat pesta perpisahannya meriah, sobat. Emil dan Bayu memasang kuda-kuda untuk menghajar Bapang. Gentar yang telah mendapatkan kekuatan penuhnya kini terbebas dari perintah mutlak Yudhistira. Ia berdiri dan menghabisi 3 sisa katarsis yang mematung akibat perintah Yudhistira dengan keris Wiralodra Gagak Pranala. Terima kasih telah mempermudahku untuk membunuh mereka yang mulia. Gentar mundur beberapa langkah dan membuat lingkaran dari sisa-sisa darah yang membekas pada keris Wiralodra. Sebuah lingkaran dengan gambar bintang terbalik di tengahnya. Segitiga terbalik melambangkan kepala kambing. Pentagram simbol satanis. Bertepatan dengan terbentuknya simbol itu, gerhana bulan muncul. Langit semakin gelap. Bulan bermandikan darah, ia berwarna merah. Serahkan darahmu, waktuku tidak banyak. Gumam Gentar lirih sambil berlari ke arah Yudhistira. Semua mata terbelalak menatap bulan, tak terkecuali Bapang. Mereka semua sepakat bahwa mereka melihat sosok besar yang mengintip dari balik bulan. Makhluk besar itu perlahan menampakkan wujudnya dengan wajah menyeramkan berkulit merah. Di saat semua mata tertuju pada sosok itu, Gentar diam-diam menusuknya dengan keris Wiralodra Gagak Wirandaka. Dengan bantuan keris Wiralodra Gagak Pranala yang mampu menembus selimut sisik naga Basuki milik Kei. Sial,
Tirta tak menyadari pergerakan Gentar akibat makhluk di langit itu. Pelan-pelan Gentar mencabut keris Wiralodra Gagak Wirandaka yang memandikan darah Yudhistira. Gentar mundur dan meneteskan darah Yudhistira di tengah lingkaran pentagram yang ia buat sebelumnya. Apa Rahwana membuatmu gemetar yang mulia? Lade Gentar yang sedang menatapnya dengan tatapan merendahkan. Sial, aku lengah. Makhluk itu benar-benar mengerikan, ya, mampu membuat fokusku hilang dalam hitungan detik. Batin Kay yang memegangi luka tusukan di perutnya. Kay tergeletak di tanah. Kau suka tidur kan? Sebentar lagi kau akan tidur selamanya. Tunggulah. Tirta, bawa Kapten pada Abhimanyu untuk diobati biar aku urus bajingan ini, seru Septa yang baru saja tiba di sana. Sebuah topeng muncul dari lingkaran darah itu. Topeng ke-13 yang tidak pernah diharapkan kemunculannya. Topeng Rahwana. Sosok mengerikan di langit itu memakan bulan. Turun hujan berwarna merah dari langit. Bumi benar-benar bermandikan darah. Sosok itu menjadi cahaya merah dan melesat masuk ke dalam topeng yang dipegang oleh Gentar. Selamat atas kebangkitanmu yang mulia Rahwana, ucap Gentar sambil mengenakan topeng itu. Konon katanya Rahwana akan merebut raga dan kesadaran penggunanya. Rahwana yang kini sudah mengambil alih tubuh Gentar menatap sekitarnya. Ia menarik nafas panjang untuk merasakan udara yang masuk melalui rongga hidungnya. Akhirnya aku kembali ke bumi yang kotor ini. Bersyukurlah karena aku akan membawa Sagara di muka bumi dan kau. Ia menunjuk Septa yang berada di hadapannya. Akan menjadi manusia pertama yang mati demi bumi yang baru. Rahwana tiba-tiba saja muncul di samping Septa. Tubuh Septa gemetar. Keringat dingin bercucuran membasahi pakaiannya. Tubuhnya tak bisa bergerak. Aku takut. Aku yang pemberantas ilmu hitam ini takut pada ilmu hitam. Septa, mundur! Teriak Tirta yang baru saja sampai di lokasi Abhimanyu. Yang memberikan Kay pada Abi untuk disembuhkan. Dari sekian banyak orang, Kay merupakan prioritas utama. Jangan bercanda. Kalau bukan Yudi Dharma, siapa lagi yang sudi memperhatikan korban guna-guna? Siapa lagi yang mampu memberantas para pengguna ilmu hitam, Jangan takut, Tirta. Tegakkan kepalamu dengan bangga. Kita itu adalah simbol kebenaran. Septa mengambil ancang-ancang untuk memberikan pukulan terkuatnya pada Rahwana. Ia mengumpulkan Atma dengan jumlah yang besar di ujung tijunya. Waringin Sungsang. Septa melepaskan pukulan terbaiknya yang berbalut Atma tepat ke perut Rahwana. Nyala iblis. Apa itu serangan terbaikmu? Ucap Rahwana sambil menoleh ke arah lain, tetapi matanya masih melirik ke arah Septa. Ia tampak baik-baik saja setelah menerima Waringin Sungsang level tertinggi. Septa diam tidak bergeming. Rahwana mendekatkan mulutnya pada telinga Septa. Aku bertanya, apa itu serangan terbaikmu? Lari, kabur mundur. Berbagai pikiran negatif muncul di dalam pikiran Septa. Ia benar-benar merasa takut sekarang. Kegilaan menyelimutinya hingga tubuhnya merinding. Teriakanmu lebih nyaring dari tinjumu, bocah. Sekarang giliranku. Bocah itu pasti mati. Gemah kini berfokus menatap Rahwana ketimbang melawan Dirga. Rahwana merasakan kengerian dari arah belakangnya. Seorang pria berjaket merah dengan mata Suratma hendak menyentuhnya. Aura ini milik si brengsek Suratma. Rahwana memutar kepalanya 180 derajat dan hendak menembakkan api dari mulutnya yang menganga pada Ucul.
Oi, oi, palanya muter gitu. Usul berteriak menatap api di mulut Rahwana. Topeng itu seperti menyatu dengan tubuh Gentar. Ia dapat membuka mulutnya tepat sebelum Rahwana melepaskan tembakan. Dirga yang mengenakan topeng Tumenggung menarik Ucul dan berpindah ke belakang Septa. Ia menarik Septa dan membawa kedua orang itu menjauh dari Rahwana. Kita nggak tahu seberapa gila makhluk itu. Tetap fokus dan jaga jarak kalian. Yang mulia, saya sangat membenci bocah dengan topeng Tumenggung itu. Boleh saya membunuhnya? Ucap Gentar yang bersemayam dalam alam bawah sadarnya. Karena kau yang telah membangkitkanku, akan kuberikan kau hadiah. Kau akan menjadi pembuka sagara dimulai dari bocah itu. Saya merasa terhormat. Gentar mengambil alih tubuhnya dengan izin Rahwana. Cakar langit. Ia memanggil tombak cakar langit milik keluarga Maheswara yang ia dapat dari nyawa Indra. Bahkan dia mampu menggunakan kemampuan 10 keluarga agung. Gumam Frinza yang berhasil lolos dari Babang. Iblis Babang itu tampak kesakitan, sepertinya Bayu melawan dari dalam tubuhnya. Siapa yang dia incar? Rahwana memegang tombak cakra langit. Waspada! Frinza berteriak, namun seketika ia menghentikan teriakannya. Frinza menatap Rahwana yang tak henti-hentinya menatap ke arah Dirga. Sepertinya ia tahu siapa yang akan menjadi target serangan Rahwana. Jangan menatap adikku, brengsek! Sabrang! Dirga menyingkir! Sontak Dirga menatap ke arah Frinza yang berteriak padanya, sementara Rahwana bersiap untuk melempar tombak cakra langit ke arah Dirga. Sial! Sabrang, tiru Tumenggung! Rahwana melesatkan tombak cakra langit dengan kecepatan yang tidak masuk akal ke arah Dirga. Menyadari itu, Dirga sontak menoleh ke arah Rahwana. Tombak itu sudah melesat ke arahnya. Tak ada waktu untuk menghindar. Menyadari apa yang akan dilakukan Frinza, Gema berlari dengan menggunakan topeng Panji dan mencoba memperlambat waktu, membuat kecepatan tombak cakra langit melambat. Ia berusaha menangkap tombak itu dengan tangannya, tetapi rupanya waktu tak selambat itu bergerak dalam zonanya. Dirga hanya mampu menatap tombak yang perlahan mendekat, seolah mampu melihat gerakan lambat. Membuatnya teringat akan sosok malaikat maut bernama Yama yang beberapa kali muncul ketika ia masih berkuliah di Jogja. Sial! Maaf karena gak bisa nepatin janjiku, Mil. Darah membasahi wajah dan pakaian Dirga, matanya terbuka lebar selebar-lebarnya. Napasnya hampir berhenti menatap sebuah punggung gagah berani yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Tangan itu membentang lebar seperti penjaga gawang yang hendak menghadapi tendangan penalti. Tombak cakra langit menembus perut si pemilik punggung itu, darah bercucuran membasahi tanah. Punggung itu adalah punggung seorang kakak pemberani yang melindungi adik kecilnya. Tombak cakra langit menembus perut Frinza, darah bercucuran membasahi tanah. Frinza tidak mampu berdiri, ia terkapar di tanah tepat di hadapan Dirga. Dirga menatap Frinza yang terkapar di hadapannya. Tombak cakra langit masih berada di tubuh kakaknya. Tubuhnya gemetar, Dirga diam tak bergeming. Brengsek! Gema memasang Ratu Aja Murga, ia langsung melesat ke arah Rahwana. Tirta dan Broto juga tidak tinggal diam, mereka bersama menyerang Rahwana. Sementara Dirga menghampiri Frinza yang sekarat. Frinza tak mampu menoleh, ia hanya melirik Dirga dengan ujung matanya. Yo adik bodoh, sapanya lirih dengan pandangan yang kabur. Dirga tampak mencari seseorang. Abi Manyo! Ia berteriak memanggil Abi yang mampu menyembuhkan luka dan penyakit. Abi hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca sambil mengobati Kay yang belum pulih. Ia tampak dilema. Di satu sisi Frinza adalah salah seorang yang penting dalam hidupnya, tapi di sisi lain Kay juga sangat berarti untuknya. Dan lagi saat ini Kay lebih menjadi prioritas. Abi, tolong sembuhin Frinza! Hei,
Pandangan Dirga mulai kabur, matanya terhalang oleh bulir-bulir air yang mulai menetes. Jangan banyak ngomong dulu, tunggu di sini. Belum selesai Dirga berbicara, Friza mencengkeram tangannya Dirga lebih keras. Bangunkan aku mohon. Dirga merangkulnya yang mengangkat kakaknya yang sudah tak berdaya itu. Alasan mengapa Martawangsa membutuhkan tumbal adalah untuk memperkuat segel Rawana. Memang kejam, tapi percayalah, itu demi kepentingan banyak orang. Kau lihat orang yang memakai topeng Rawana itu, dia bisa menghancurkan segalanya. Rawana adalah simbol Sanghara. Sekarang tidak usah khawatir. Hal yang paling ditakutkan oleh Martawangsa sudah terjadi. Rawana bangkit. Kau hanya tinggal menjambak rambutnya saja dan menyentil jakun orang itu sampai menangis. Hancurkan tradisi tumbal yang sudah turun-temurun mendarah daging ini. Satu hal lagi, adik bodoh. Friza mencabut tombak cakra langit. Darah semakin deras mengalir dari perutnya. Ia memeluk erat tubuh Dirga. Jangan benci siapapun. Gemah, ayah, Tirta atau Martawangsa lainnya, ingat, kita bersaudara. Friza, jangan. Sekali saja bisa panggil aku dengan sebutan kakak. Bertahanlah sebentar lagi, Kak. Jangan banyak ngomong dulu. Friza tersenyum, air matanya menetes dari kedua netranya. Kau tahu apa keinginan terbesar dalam hidupku, adik bodoh? Tentu saja kau tidak tahu. Aku tidak pernah mengatakannya pada siapapun. Ayah, ibu, Gemah, aku, kau dan Tirta berfoto dalam satu album yang besar sebagai keluarga yang bahagia. Aku ingin punya keluarga yang manis. Minimal kita berempat bisa bermain sambil tertawa seperti anak-anak lain. Pada akhirnya sampai saat terakhir pun, Friza menghentikan kalimatnya. Darah keluar dari mulutnya hingga membuatnya tidak mampu berbicara lagi. Friza melepaskan dekapannya. Ia meletakkan sabrang di dada Dirga. Kutitipkan sobatku padamu. Jaga dia baik-baik. 2 kali pria itu mendapatkan topeng dan 2 kali pula ia memberikannya pada adik yang sama. Dirga langsung mengambil topeng sabrang dan meniru kemampuan teragil kuning milik Abimanyu. Ia berusaha menghentikan perdarahan Friza. Gak perlu repot-repot, ucap Friza tersenyum melihat Dirga yang berusaha mengobatinya. Organ dalamnya hancur bahkan dengan kemampuan Abi dan juga sabrang yang meniru ragil kuning. Luka itu sudah tidak mungkin bisa disembuhkan. Aku sudah mulai mengantuk. Aku ingin tidur sebentar. Friza sudah tidak mampu lagi melihat apa-apa. Pandangannya hilang. Ia menutup kedua matanya. Bangunkan aku saat semua ini berakhir. Selamat malam adikku yang jenius, Dirga. Tubuhnya lemas, kedua matanya tertutup rapat. Jelas tergambar raut wajah dengan senyuman yang puas. Tangannya lemas menggantung, jari-jarinya menempel pada tanah yang ditumbuhi sedikit rumput hijau. Denyut nadinya berhenti. Dirga tidak pernah merasa sesakit ini. Ia menangis sejadi-jadinya di tengah-tengah pertempuran. Kini Dirga melepaskan topeng sabrang dari wajahnya. Ia mengepalkan tangannya, dilema antara sedih dan marah.
Dirga menggigit bibir bawahnya hingga berdarah. Ia menatap Rahwana yang hampir mengalahkan semua musuhnya. Dirga mengecup kening kakaknya dan meletakkan jasadnya di tanah. Ia beranjak dari duduknya sambil menatap Rahwana. Pria yang baru saja kehilangan kakaknya itu berjalan dengan aura yang berbeda dari sebelumnya. Sabrang, temani aku hingga akhir. Dirga mengenakan topeng Sabrang. Ia berteriak hingga membuat semua orang yang mendengar teriakannya merinding. Broto, Gemah, Tirta, bahkan semuanya tidak ada yang lebih marah daripada Dirga atas kematian Frinza. Lagi-lagi ada orang yang mati karena melindungimu ya. Tumenggung, kau dengar aku? Aku membutuhkanmu lebih dari sebelumnya. Kau yakin ingin melakukan itu, Tuan? Ya, ambil setengah umurku kita berbagi raga. Gunakan aku sebagai senjatamu, Tuan Dirga. Dirga mengangkat tangannya ke atas. Resonansi jiwa. Tuturnya lirih sambil menatap tajam ke arah Gentar dari balik topeng Sabrang. Tumenggung melebur menjadi sebuah gada besar. Dirga memegang gada itu dengan satu tangan. Selendang merah terikat di pinggangnya. Tato-tato aneh bertuliskan huruf aksara Jawa terbentuk di kulit Dirga. Ia menghilang dari pandangan Gentar. Kecepatannya bertambah sehingga Gentar tidak mampu mengikuti pergerakannya. Namun dengan intuisinya ia menemukan Dirga yang berada di sebelah kirinya. Lambat, seru Gentar sambil menebas Dirga dengan tangannya yang merah seperti bapang. Namun sosok itu hanyalah ilusi. Dirga meniru kemampuan Sekartaji. Sosok aslinya berada di sebelah kanan. Dengan power dan kemampuan Gunung Sari, Dirga memperkuat otot lengannya dan melesatkan gada Tumenggung ke arah tubuh Gentar. Sosok Gentar terlempar jauh hingga membentur dan menghancurkan bangunan utama kediaman Martawangsa. Melihat Dirga mampu menyudutkan Gentar dan Rahwana, membuat seluruh fraksi yang tersisa berpikir bahwa mereka masih memiliki harapan. Sementara itu Bayu dan Emil berdiri di hadapan Bapang. Bapang tidak sendiri. Ia berdua dengan sosok wanita yang terbelenggu oleh rantai, persis seperti Bayu sebelumnya. Ning, sosok itu adalah roh yang ditemui Bayu saat ia masih kecil. Oh, kau mengingat salah satu pelayanku. Oh iya benar. Gadis ini yang kusuruh untuk menghasutmu menemui Gentar. Bapang menarik rantai itu hingga membuat Ning terseret ke arahnya. Bapang menginjak kepala Ning. Merindukannya. Mata Bapang membulat. Ia menoleh dengan cepat ke arah kirinya. Manusia berkepala harimau meninju rusuk kirinya hingga Bapang mengeluarkan darah dari mulutnya. Emil menarik ke rantai yang mengekang Ning. Ia memutuskan rantai itu. Seorang pria yang kasar dan tidak meninggikan derajat seorang wanita adalah sampah. Sial, Emil terlalu keren. Bayu berlari ke arah Bapang. Bagaimana rasanya dihianati oleh Gentar yang berpaling pada Rahwana, Bapang? Diam. Tanpa aku kau tidak bisa apa-apa, Bayu. Bapang menajamkan kukunya dan berlari ke arah Bayu. Bapang melancarkan cakarnya pada Bayu, tetapi Bayu dapat menghindarinya. Intuisiku itu tajam loh. Bayu menuju dada Bapang sekeras tangannya. Apa namanya? Ah iya, Braja. Braja, si gila itu meniru bocah Martawangsa kopi itu. Tak ada reaksi apapun. Bayu menyematkan cengir pada Emil. Ternyata susah. Ia melangkah mundur. Emil menatapnya dengan wajah datar. Lihat ini baik-baik. Emil berlari ke arah Bapang. Ia melayangkan pukulannya ke perut Bapang. Waringin sungsang. Sama seperti Bayu, tak ada reaksi apapun. Bayu malah terbahak-bahak melihat Emil. Haha, mirip-mirip. Emil mundur hingga sejajar dengan Bayu. Sekarang kita pakai jurus siapa lagi? Kalian bermain-main dengan orang yang salah.
Cukup, Bapang. Tubuh ini milikku. Bayu mengarahkan tangannya pada Bapang. Rantai-rantai bermunculan dan membelenggu iblis itu. Bayu berjalan ke arahnya. Gentar memang bajingan. Dia menipu semua orang untuk mewujudkan semua ambisinya. Setelah mendapatkan Rahwana, kini dia sudah tidak membutuhkanmu lagi. Dia juga sudah tidak membutuhkanku. Tapi Bapang hanya diam, tidak membalas. Ia hanya menatap Bayu dengan penuh amarah. Aku membutuhkanmu lebih dari siapapun. Percayalah padaku, Bapang. Jika memang sudah waktunya, kau boleh memakan jiwaku. Kau juga boleh mengambil ragaku. Jadi pinjamkan aku kekuatanmu sekali lagi. Melihat situasinya, Emil tersenyum. Ia menepuk pundak Bayu dan berjalan ke arah yang berlawanan. Gue rasa lo bakal baik-baik saja sekarang. Gue pergi dulu ya, Bay. Jaga diri lo baik-baik. Good luck, brother. Thanks, brother. Persahabatannya. Bapang melihat Emil dan Bayu. Hal yang paling membuat iri para iblis adalah ikatan sejenis itu. Mereka tidak pernah memilikinya. Kau bukanlah pengikutku, dan aku bukanlah tuanmu. Kita juga bersahabat, kan? Aku jadi tertarik pada akhir yang akan kau tulis dalam cerita ini, Bayu. Tentang pertanyaanmu barusan, apakah aku sahabatmu atau bukan, terserah saja. Aku tidak begitu peduli. Bayu melepaskan belenggu yang mengikat Bapang yang menoleh ke Raning. Dia juga sahabatku. Jadi jangan pernah menyakiti dia lagi, oke? Terserah. Kau tampak tak berubah, nih. Jika kau ingin pergi, pergilah. Urusanmu dan Bapang sudah selesai. Aku ingin menemanimu tuh, Bayu. Panggil aku Bayu, seperti saat aku kecil dulu. Bayu menutup matanya dan berusaha keluar dari alam bawah sadarnya. Dirga tampak kelelahan melawan Rahwana. Memang ia terlihat mendominasi untuk beberapa saat. Tetapi rupanya energi saat berada dalam mode resonansi jiwa terlalu besar. Secara kekuatan mungkin Dirga mampu mengimbangi Rahwana, tetapi dari segi ketahanan mereka berbanding terbalik. Aku rasa kau sudah lelah. Akan kubuat kau menyusul kakakmu. Rahwana membuat sebuah bola hitam yang tergenggam di tangan kanannya. Ia bersiap untuk melemparnya. Matilah. Darah mengucur membasahi tanah. Tangan Rahwana terlempar cukup jauh dari tubuhnya. Seorang pria berjubah hitam dengan lengan merah besar seperti kristal memotong lengannya. Jika satu pengguna resonansi jiwa tak cukup untuk mengajarmu, bagaimana jika dua? Saatnya bergembira, tokoh utama pahlawannya sudah tiba. Bayu menatap Rahwana dari balik topeng Bapang. Rahwana menyeringai. Ia bertukar tempat dengan Gentar. Sepertinya ini akan menarik. Woi, gak usah maksain. Hah? Lo mending istirahat aja daripada cuma jadi beban. Dasar tengil. Sebuah hawa panas terasa dari arah Rahwana. Mulutnya terbuka dengan kobaran api membara. Makhluk itu menembakkan bola api dari mulutnya. Dirga menghindar ke arah kiri dan Bayu ke arah kanan. Bayu langsung melesat ke arah Rahwana dari depan. Sementara Dirga menghilang dan muncul di belakang Rahwana. Dirga mengayunkan gada Temenggung dan Bayu melayangkan tebasan. Rahwana menangkis gada Temenggung dengan tangan kanannya, sementara ia menembakkan bola api lagi ke arah Bayu. Tetapi bola api itu menembus Bayu layaknya hologram. Dirga memberikan efek ilusi menggunakan kemampuan Sekartaji. Ilusi yang menyebalkan, bukan? Bayu menebas Rahwana secara vertikal. Darah segar mengalir dari luka tebasan Bapang. Dirga memukul keras punggung Rahwana menggunakan gada Temenggung yang bermandikan beraja.
Kombinasi dua martawangsa muda itu mampu menyudutkan Rahwana. "Mundur!" teriak Dirga pada Bayu. Dirga meletakkan tumenggung di tanah dan mengarahkan ke-10 jarinya ke arah Rahwana. Ia menghujani Rahwana dengan tembakan milik Asmoro Bangun. "Manekin iblis!" tutur Dirga lirih. Puluhan manekin iblis muncul. Mereka menyerang Rahwana seperti sekumpulan semut. Dirga lanjut mengambil gada tumenggung dan menghilang. Ia muncul tepat beberapa meter di atas Rahwana. "Amin luhur!" Dirga memberikan tekanan pada Rahwana yang sedang dikerubungi oleh manekin iblis. "Gunung Sari!" Ia juga memperkuat tubuhnya untuk membuat satu serangan ini menjadi serangan terakhirnya. Ia berniat untuk mengakhiri Rahwana secepatnya. "Braja!" Rambutnya berdiri, warnanya berubah menjadi putih. Dirga masuk ke dalam mode Braja. Tentu saja ini sangat beresiko. Ia mengenakan 2 topeng dan melakukan resonansi jiwa. Ditambah Dirga masuk ke dalam mode Braja. Mungkin setelah ini ia juga akan tumbang karena atmanya terkuras habis. Gue kasih nama apa ya jurus keren ini? Dirga memiliki kebiasaan unik. Setiap bertarung ia pasti berisik dengan berteriak nama-nama jurus andalannya. Ia selalu menamai setiap tekniknya dengan nama-nama yang menurutnya keren. Jika ia memiliki jurus yang belum memiliki nama yang cocok, ia cenderung tidak akan mengeluarkan jurus itu seolah-olah ia memang tidak bisa menggunakannya. Dirga mengingat anime Jepang yang ia tonton belakangan ini yang memberikan nama jurus barunya dengan nama jurus karakter dalam anime tersebut. "Kaminari!" serunya sambil memukul Rahwana dengan gada saktinya. Kaminari dalam bahasa Jepang bermakna gemuruh. Ledakan besar terjadi. Gemuruh itu memancing petir dari langit yang tak berbulan. Petir menyambar ke arah gada milik Dirga, membuat seluruh orang yang melihat bergidik ngeri. Rahwana terkena telak jurus pamungkasnya. "Untung saja dia ada di pihak kita," tutur Ucul yang menonton pertarungan itu bersama unit Dharma. "Kalau gue yang kena, udah pasti tewas kan?" Batin Sabda berotot berjalan ke arah Gemah. "Kau juga harus mengerti mengapa aku ingin memberikan posisi pemimpin pada Dirga. Bahkan Frinza mempertaruhkan nyawa demi generasi di bawahnya. Frinza tidak menyanyiakan nyawanya yang menciptakan monster baru. Dia benar-benar menjatuhkan Rahwana." Kay berbaring sambil menerima regenerasi dari Abi. Namun semua pemikiran positif itu berubah seketika. Dari kepulan asap, Rahwana menembakkan petir hitam pada Dirga. Serangan kejut itu sukses mengenai targetnya. Semua mata tak percaya melihat kejadiannya begitu cepat terjadi. Dirga tergeletak di tanah. "Dirga!" Bayu yang bergegas memanggil Dirga tiba-tiba saja terdiam. Hawa nafsu membunuh Rahwana memancar hingga membuat Bayu merinding. Ingin rasanya ia lari, tetapi tubuhnya menolak untuk bergerak. Rahwana perlahan berjalan ke arahnya. Hawa membunuhnya begitu kuat hingga memberikan tekanan pada seluruh manusia yang merasakannya. Bayu berpikir untuk membunuh dirinya sendiri. Ia benar-benar ketakutan. Langkah petir milik Lohia yang berpusat pada percepatan impuls di dalam tubuh. Langkah bayangan milik Wijaya Kusuma yang mengandalkan ritme gerak dan ketenangan. Namun ada satu langkah yang dihapus dari jejak ilmu Nusantara karena dianggap berbahaya. Langkah darah yang berpusat pada awan membunuh. Langkah darah adalah langkah yang unik. Ia tidak menambah kecepatan dan juga tidak memperlambat. Langkah darah akan memberikan tekanan pada orang-orang dalam radius tertentu. Orang yang takut pada pengguna langkah darah akan mengeluarkan aura ketakutan yang mengakibatkan pengguna langkah darah mengetahui lokasi mangsanya. Yang parahnya, serangan orang yang takut terhadap langkah darah tidak akan berpengaruh pada si pengguna.
Langkah darah pertama kali diciptakan oleh seorang pembunuh berantai bernama Pojin. Pojin merupakan salah satu dari 9 komandan tempur peti hitam pada era Sang Kumang, Yudhistira ke-7. Gentar memiliki teknik itu karena ia mengidolakan Pojin dan terus mencoba langkah darah selama ratusan tahun. Gentar juga bersama Mikael membangun ulang peti hitam. Tetapi tujuan mereka berdua akhirnya bertolak belakang. Gentar ingin menjadi Pojin dan menciptakan kehancuran, sementara Mikael ingin mempersatukan dunia dan alam Suratma. Jika orang-orang itu masih hidup di era ini, seorang Pojin mampu meruntuhkan satu kerajaan seorang diri. Sayangnya Pojin sudah mati beberapa ratus tahun yang lalu. Broto berjalan ke arah Rahwana tanpa rasa takut. Gema juga berjalan di belakang Broto tanpa rasa takut. Pojin hanyalah julukan, tidak ada yang tahu pasti nama orang itu. Yang jelas ia mengenakan topeng Rahwana. Yudhistira Kei merupakan keturunan langsung dari raja terdahulu. Koneksinya dengan leluhurnya mulai tersambung ketika ayahnya meninggal. Ia tahu benar siapa itu Pojin. Dalam era keemasan peti hitam, ada 3 nama yang paling ditakuti oleh siapapun yang mendengarnya, yaitu Pojin, Widyatama, dan ketua peti hitam Indrajati. Sekarang akan kuberitahukan betapa mengerikannya sosok Pojin itu. Gentar menumbuhkan lengannya yang terputus dengan kemampuan regenerasi Rahwana dan mengeluarkan 2 keris kembar miliknya. Aku akan duduk dan menyaksikan saja. Aku harap kau mampu membunuh rasa bosanku seperti orang itu. Jika kau membosankan, aku akan merebut kesadaranmu. Aku yang akan bertindak. Baik yang mulia. Party time. Gentar berlari ke arah Bayu, tetapi Dirga yang tergeletak di tanah masih mampu menembakkan kuku Asmoro bangun pada Gentar. Kau memang merepotkan. Gentar melempar 1 kerisnya ke arah Dirga. Sial. Dirga tak mampu bergerak karena kehabisan energi dan efek lanjutan dari petir hitam milik Rahwana. Tombak cakra langit menghentikan keris itu. Gema berdiri di hadapan Dirga sambil membawa tombak cakra langit. Pusaka Maeswara ini bagus juga. Sepertinya benda ini ingin menuntut balas atas kematian pemilik lamanya. Kupastikan dia akan mati dengan senjata yang sudah membunuh Frinza. Abi berlari ke arah Dirga dan mengobati Dirga dengan sisa kekuatannya. Yudhistira nyuruh gue buat ngobatin lo, bukan berarti gue ikhlas. Gue cuma gak mau nyawa yang diselamatin Frinza jadi sia-sia. Yang marah atas kematian Frinza bukan cuma lo. Gema melempar tombak itu ke arah Gentar, tetapi Gentar menghindari tombak cakra langit dengan mudah. Apa calon penerus Marta Wangsa selama ini? Bukan. Tombak itu memang bukan mengarah padamu. Tirta yang berada tepat di belakang Gentar menangkap tombak cakra langit. Hadapi kematianmu, Rahwana. Kembaran Dirga itu menusuk jantung Gentar dari belakang menggunakan tombak cakra langit. Gentar hendak menyerang balik, tetapi Broto memberikan tekanan yang cukup untuk membuat gerakannya terhambat. Tirta menusuknya lebih dalam lagi, sementara Gentar berteriak kesakitan. Tubuh Gentar yang kehabisan darah terkapar di tanah. Mereka semua menghela napas. Tirta mengakhiri nyawa Gentar dengan tombak cakra langit. Jangan gegabah. Dia itu. Belum sempat Ucul menyelesaikan kata-katanya, Tirta terlempar hingga membentur salah satu bangunan yang ada di sana. Gentar mencabut tombak cakra langit dari dadanya. Dia itu abadi. Aku akan menahannya. Kau lakukan tugasmu dengan benar, Tuan Pilgrim. Orang yang hidup abadi karena kembali ke dunia dari alam Suratma disebut dengan Magos atau Belatung. Mereka adalah buronan yang masuk ke dalam daftar hitam Sang Suratma. Semua orang yang ditugaskan untuk membawa Magos kembali ke alam Suratma adalah Pilgrims atau peziarah. Ucul adalah salah satunya. Sebuah kehormatan bisa bertarung di belakang seorang Yudhistira. Apalah arti sebuah gelar? Rahwana bangkit karena kecerobohanku. Waktunya bertanggung jawab, memasukkan anjing ke dalam kandangnya.
Mata penguasa. Iris mata Kay berubah warna menjadi biru. Kay berlari ke arah Gentar yang masih membalut tubuhnya dengan selimut besuki. Ucul berlari tepat di belakangnya. Aku ingin menyaksikanmu sebagai hidangan penutup padahal. Kay membentangkan selimut besuki dan melemparkannya. Ia menutupi pandangan Gentar dengan selimut itu. Acana. Mata ketiga mereka bangkit. Kay keluar dari sebelah kanan selimutnya, wujudnya dalam mode beraja ketika mata penguasa Kay bangkit. Selain dapat memerintah lawannya, Kay juga mampu menggunakan seluruh kemampuan 10 keluarga agung. Panatagama. Kay memanggil tombak yang diberikan keluarga Maheswara pada Yudhishthira terdahulu. Loh iya, Maheswara ditambah kemampuan bersenjata saksana. Jika orang itu tidak lengah karena kemunculan Rawana yang memakan bulan, mungkin mengambil darahnya sebagai kunci dunia iblis adalah mustahil. Sekarang keadaannya sudah berbeda. Kau hanyalah manusia biasa, Yudhishthira. Ya, aku memang hanya manusia biasa. Terus kenapa? Gentar merasakan sesuatu yang besar akan datang. Ia menatap Dirga dalam gerakan lambat. Wujud Martawangsa muda itu menjadi normal. Ia lepas dari resonansi jiwa dan sedang memulihkan diri. Sejak kapan dia keluar dari mode resonansi? Dari balik selimut besuki muncul seorang lagi yang bergerak ke arah kiri selimut, arah yang berlawanan dengan Kay. Gentar memutar tubuhnya yang lebih memprioritaskan untuk membunuh pria itu ketimbang Yudhishthira. Orang yang satu ini jauh lebih berbahaya. Aku harus membunuhnya. Gentar menusukkan keris yang ia pegang ke arahnya. Keris itu menembus jaket berwarna merah darah itu tepat di bagian dada. Jaket itu hanya pengalihan. Gentar menusuk jaket yang tidak bertubuh. Pria itu sangat cerdas. Ia sempat melepas jaketnya tepat sebelum ia muncul di hadapan Gentar dan menjadikan jaketnya umpan kedua setelah Yudhishthira. Kini sosok itu muncul secara misterius di belakang Gentar. Seorang pria berbaju hitam bertuliskan Ucul dengan topeng tumenggung di wajahnya dan tangan kanan yang bersiap meraih Gentar. Mata Suratma. 2 hari terakhir ini sudah beberapa kali Ucul menggunakan Suratma total. Semenjak kabur dari kejaran Widyatama dan lagi membawa bocah itu ke dalam alam Suratma, mata Suratma bagaikan pisau bermata 2. Tentu saja dengan kekuatan sebesar itu sangat membebani penggunanya jika digunakan terus-menerus. Tahan sebentar lagi, semuanya bakal berakhir. Walaupun mata ini hancur, Rawana dan Gentar harus dipulangkan ke alamnya. Beberapa menit yang lalu, Dirga menyusun rencana untuk mengalahkan Gentar dan Rahwana. Ia menggunakan taktik yang sama seperti saat melawan Mikhail, namun mereka semua hampir saja mati ketika itu. Jika saja Arwatara tidak menolong mereka semua, mata Suratma, Mikhail dan Ucul beradu dan tidak membuat Mikhail berpindah alam. Segoro Geni hampir menghabisi mereka semua. Yakin lo? Kayak gue yang bisa pakai beraja atau Tara yang hampir bisa niru beberapa teknik keluarga agung. Kali ini gue yakin. Ucul menatap topeng temenggung dengan ragu, tetapi memang ini merupakan pilihan terbaik yang mereka miliki. Ia meraih topeng itu dan mengenakannya. Tidak ada reaksi penolakan. Temenggung membiarkan Ucul menggunakannya. Untuk mencegah kegagalan rencana, Dirga melihat sepintas masa depan. Jika mereka menggunakan teknik ini, Gentar tidak memiliki mata Suratma seperti Mikhail. Ia terlihat sangat waspada terhadap sosok Ucul yang merupakan musuh alami para Magots. Precognition benar-benar membantu Dirga melihat masa depan bahwa rencana ini sukses besar. Kali ini Ucul menggunakan kemampuan temenggung. Ia sudah berada tepat di belakang Gentar yang sedang menusuk jaket merahnya. Ladies and gentlemen, bersaksilah bahwa kalian melihat dengan mata kepala kalian sendiri. Seorang pahlawan yang mengakhiri Rahwana. Suratma total. Strike.
Semua mata terpaku menatap Ucul sang pahlawan. Pria tengil itu adalah kunci untuk mengalahkan makhluk yang tidak bisa mati. Jika saja ia lebih bersifat normal, mungkin perasaannya mampu membuat sebagian wanita jatuh hati. Tak ada yang bergerak, semua membantu menatap Ucul dan Gentar. Ya, bahkan Ucul juga tidak bergerak. Tangannya tinggal beberapa senti lagi mampu meraih Rahwana, tetapi waktu benar-benar berhenti. Kau tahu kemampuan utama topeng Rahwana. Jika Tumenggung mampu mempercepat waktu penggunanya, Panji sanggup memperlambat ajan waktu di sekitarnya. Bapang bisa memanipulasi tubuhnya. Bagaimana dengan Rahwana? Gentar menyentuh pipi Ucul yang sama sekali tak bergerak seperti patung. Kronokinesis. Kronokinesis adalah kemampuan untuk mengendalikan persepsi waktu. Orang yang memiliki kemampuan ini biasanya tidak terikat akan waktu. Dengan topeng Rahwana, Gentar adalah pengendali waktu. Ia mampu menghentikan waktu di sekitarnya. Gentar merangkul Ucul. Sebenarnya kau lebih cocok menjadi tokoh jahat sepertiku. Tapi sayangnya kau memilih sisi yang salah. Kau itu yang paling merepotkan. Sejujurnya penggunaan Kronosper ini agak membebaniku dan cukup menguras energi. Makanya aku tidak menggunakannya selagi situasinya masih muda. Tapi kau itu berbeda. Maaf, tapi kau yang harus pulang untuk menemui keparat Suratma itu, bukan aku. Gentar menusuk dada Ucul dengan keris yang ia pegang hingga menembus ke punggungnya. Tak ada darah yang jatuh dari tubuh Ucul. Waktu memang berhenti, tetapi Dirga dan Tirta meneteskan air mata. Air mata itu tidak berhenti mengalir hingga terjatuh ke permukaan tanah. Seketika itu waktu kembali berjalan normal. Ucul! Darah bercucuran menetes dari dada Ucul yang berlubang. Gentar melepaskan tangannya dari lubang yang ia buat di tubuh Ucul. Begitu banyak darah yang bercucuran keluar, terlihat jelas tubuh Ucul yang sudah tak bergerak sama sekali. Kini pria itu tergeletak tak berdaya bermandikan darahnya sendiri. Kunci terakhir mereka patah. Kau pikir yang bisa melihat masa depan hanya dirimu, Dirga? Brengsek! Dirga langsung memaksakan dirinya untuk bangun dan berlari menerjang Gentar. Woi, jangan bergerak dulu! Dirga, jangan kehilangan kontrol diri. Selain bisa melihat masa depan sepertimu, aku juga bisa merubah takdir. Gentar menghilang dari pandangan mereka semua. Dirga mencari keberadaan Martawangsa terkuat itu sambil menghentikan langkahnya. Gentar muncul dari atas dan menebas Dirga menggunakan kerisnya. Dirga, minggir! Tirta menarik Dirga sehingga ia selamat dari serangan mematikan barusan. Sial, terima kasih. Darah bercucuran. Malam ini tanah di halaman Martawangsa bermandikan darah. Bau anjir tercium sangat menyengat. Tangan kiri Tirta tak berada di tubuhnya. Bagian itu terlempar tak jauh dari tubuh Ucul. Harga yang jauh lebih murah ketimbang kehilangan lo. Santai. Tirta memegangi lengannya yang putus. Wajahnya menahan untuk tidak menangis. Pasti sakit rasanya. Ia berusaha tegar dan tidak membuat Dirga merasa bersalah, seolah hanya mendapatkan luka kecil. Tirta, tangan lo. Dirga terdiam 1000 bahasa menatap lengan Tirta yang hilang karena menyelamatkannya. Jangan hilang fokus, sabar. Gentar tiba-tiba saja muncul di sebelah kanan Dirga. Ia siap untuk menusuk Dirga dengan keris keramatnya. Kemampuan apa lagi itu? Selain menghentikan waktu, Gentar dengan topeng Rahwananya juga mampu mempercepat aliran waktu seperti Tumenggung dan memperlambat aliran waktu seperti Panji. Bayu yang berhasil mengendalikan dirinya dari rasa takut akhirnya kembali ke medan tempur. Ia menarik kera belakang baju Dirga sehingga Dirga lolos dari jangkauan serangan Gentar. Namun Gentar langsung menerjang mereka berdua yang kini tak punya langkah untuk menghindar. Sepertinya Gentar benar-benar mengincar Dirga.
pertama sudah kau bereskan anak yang paling menyusahkan. Sekarang giliran kalian yang menyusulnya ke akhirat. Matilah. Jangan! Sebuah tinju bersarang di topeng Rahwana. Pukulan keras dari kakak tertua Dirga mampu menghempaskannya. Prinsipnya sama ketika Temenggung dan Panji bertemu. Aliran waktu menjadi netral. Berdua kita bisa mengimbanginya. Semua ini bergantung pada serangan ini, Dirga. Gema melirik ke arah Broto yang mengisyaratkan Dirga untuk melihat ayahnya yang sibuk membuat sesuatu di tanah. Dirga menangkap apa yang dimaksud oleh Gema. Tidak ada yang tahu batasan Rahwana. Mereka semua waspada terhadap kejutan yang akan datang. Yang jelas mereka yakin bahwa Rahwana tidak akan menggunakan Chronon Sphere untuk melawan orang yang tidak bisa membunuhnya. Resonansi jiwa. Dirga mengambil Temenggung yang bermandikan darah Ucul. Ia kembali dalam mode tempurnya. Ia dan Gema melesat bersamaan ke arah Rahwana. Kemampuan mereka berdua mampu menyeimbangkan Rahwana, terutama dari segi waktu. Sejujurnya aku mulai bosan. Maaf, aku harus mengakhiri ini dengan cepat. Sabrang, gunakan kemampuan Temenggung. Berikan kecepatan terbaikmu. Lampaui batasan kalian, sebab aku akan mempertaruhkan semuanya di sini. Dalam aliran waktu yang netral itu, sesegentar dikejutkan dengan Dirga yang muncul dan memegang pinggangnya dengan dua tangan. Percepat 2 kali lipat. Dirga membawa Gentar ke dalam lingkaran pentagram yang telah disiapkan oleh Broto. Abi, Tirta, dan Broto sudah berdiri di tiap sudut bintang disusul oleh Gema. Mereka berlima termasuk Dirga berdiri di sudut-sudut gambar bintang yang berada di tengah lingkaran. Sementara Gentar di pusat lingkaran tersebut. Martawangsa akan menyegelmu kembali, Rahwana. Broto menggunakan kemampuan ambil luhur untuk menekan Rahwana dengan kekuatan penuhnya. Ia membuat Rahwana bertekuk lutut dan tidak bergerak dari pusat lingkaran. Tirta dengan kemampuan telepatinya menyebarkan bait-bait kuno yang harus mereka lafalkan guna menyegel Rahwana kembali. Namun kemampuan ambil luhur tidak mampu menahan Gentar seutuhnya. Ia masih bisa berdiri dan melawan gravitasi. Para Martawangsa mempercepat mantra kuno untuk menyegel kembali Rahwana. Tunduk! Teriak Kei pada Rahwana yang berusaha meronta. Rahwana mengikuti perintah Kei. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Makhluk itu membuka mulutnya dan mengarahkannya ke arah Broto. Api berkobar dari dalam mulutnya. Bola api semakin membesar hingga membuat seluruh Martawangsa itu berkeringat. Bayu tiba-tiba saja melompat dan menutup mulut Rahwana. Ia berusaha melepas topeng Rahwana dari wajah Gentar dengan tangan iblis mode resonansi jiwanya. Darah bercucuran dari kulit kristal itu bukan darah Bayu, melainkan darah Bapang. Bapang! Bapang beradu dengan Rahwana. Tangannya selalu terlihat tangguh itu terluka. Santai saja, kawan. Jangan meremehkanku. Akan kubuktikan bahwa keputusannya salah karena lebih memilih Rahwana daripada Bapang Jaya Sentika. Bayu tak ragu, ia percaya pada Bapang. Bayu menarik paksa Rahwana dari wajah Gentar. Bayu, kurang ajar. Kau yang sudah merencanakan ini semua kan? Kematian kakakku, pembantaian Martawangsa, kematian Peti Hitam. Bahkan kau membunuh Emil. Terimalah hukumanmu. Bayu meluapkan emosinya. Ia memberikan Bapang kekuatan dengan amarahnya. Namun topeng itu tidak mampu terlepas dari wajah Gentar. Sebuah tangan memegang tangan Bayu. Tangan seorang wanita yang tersenyum padanya. Bayu sepintas melirik ke arahnya dan tersenyum balik. Terima kasih, Kasari. Bayu berteriak sambil memperkuat cengkeramannya. Topeng Rahwana terlepas dari wajah Gentar. Bayu menyeringnya menatap wajah Gentar yang kini tanpa perlindungan. Kau sudah kalah, Guru. Kembalikan. Sulur-sulur muncul dari topeng Rahwana dan mencabik-cabik lengan Bayu yang berbalut Bapang. Topeng itu terlempar dari tangan Bayu. Dengan sulur-sulurnya, Rahwana mampu mengendalikan dirinya sendiri dan kembali ke wajah Gentar. Bapang!
Bapang terluka parah, tangan Bayu gemetar karena efek serangan kejutan barusan. Bayu memang gagal, tetapi Martawangsa lain berhasil menyelesaikan mantra kuno dan bersiap untuk menyegel kembali Rahwana. Krononsper. Waktu kembali berhenti, semua orang terdiam seperti batu. Gentar mengeluarkan kartu asnya. Aku terlalu meremehkan kalian. Gentar mengeluarkan atma hitam yang begitu besar. Gentar membalut bola hitam dengan atma hitam itu. Tidurlah dalam damai keluarga Martawangsa. Tiba-tiba gerakan Gentar berhenti. Seseorang menjambak rambutnya dari belakang. Bagaimana bisa? Selamat pagi Tuan Martawangsa terkuat. Ucul seakan baru saja bangun tidur. Ia mencoba melepaskan tangan Ucul yang menjambak rambutnya dengan sangat keras. Bocah menyebalkan. Apa efeknya telat? Gentar menghentikan efek Krononsper dan mengaktifkannya kembali. Kini sosok Ucul diam tidak bergerak seperti yang lainnya. Sudah kuduga tidak ada yang bisa lepas dari efek Krono. Jebakan Ucul masih terasa kuat walau Gentar menghentikan waktu. Bocah gila, bahkan dia berani menatapku. Tiba-tiba Gentar terkaget melihat mata Ucul yang berkedip sambil pria itu memeletkan lidahnya seperti meledek. Bagaimana bisa? Penasaran? Ucul menendang tulang belakang Gentar. Ia berteriak kesakitan dan memuntahkan darah. Waktu pun kembali berjalan. Dirga, Tirta, Bayu dan semua yang berada di sana heran melihat Gentar yang berada dalam genggaman Ucul. Pria yang barusan mati itu kini tampak mendominasi. Sebenarnya gue mau nyiksa lu habis-habisan, tapi waktu gue nggak banyak. Aku ini abadi. Justru itu, biar lu mikir kalau mati itu jauh lebih baik. Maaf saja Bung Martawangsa terkuat. Aku belajar bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Biar kutunjukkan padamu apa itu kematian. Ucul menatap teman-temannya yang babak belur. Gimana? Keren kan gue? Cul, dari mana lu dapat kekuatan kayak gitu? Tanya Dirga yang melihat kedua mata Ucul. Bukan hanya yang sebelah kiri, kini kedua mata itu menjadi mata Suratma. Rahasia. Wajahnya tampak berbeda, sepertinya ia bertukar tempat dengan Ucul yang satunya. Sekarang lihat baik-baik bagaimana pria terkeren di dunia ini menyelesaikan tugasnya. Bukan seringai seperti biasa yang ia tunjukkan, kali ini terpampang jelas senyum penuh kepuasan dari wajah itu adalah senyum pertamanya yang pernah Dirga lihat keluar dari wajah pria itu. Sampai jumpa lagi di kehidupan yang selanjutnya. Tubuh Ucul dan Gentar tergeletak di tanah. Topeng Rahwana menghilang entah kemana. Ucul membawa roh Gentar ke alam Suratma. Tadi dia nangis. Nangis. Entahlah, yang jelas senyum tadi seperti sebuah salam perpisahan. Gimana ini? Gentar berada di tengah kabut. Ia memelintir tangan Ucul dan mencekiknya. Sekarang akan kupastikan kau mati, bocah. Mati? Apa yang lucu, brengsek? Kau tahu Tuan Martawangsa? Aku sudah mati sejak kau bunuh tadi. Yang perlu kau ketahui, Tuan Martawangsa, tempat kita berdiri sekarang bukanlah dunia kita. Kau tahu ini di mana? Kabut tebal yang menyelubungi mereka kini perlahan menghilang. Tidak mungkin. Tidak, kau boleh membawaku kemana saja, tapi tidak ke tempat ini. Ia melihat makhluk besar sedang duduk di singgasananya sambil membawa buku dan pulpen. Mereka berada di tengah pengadilan arwah dan disaksikan oleh 12 dewan kematian. Lama tak bertemu, Martawangsa Gentar. Kau ingat aku? Mungkin kau sudah lupa, wajar. Sudah 900 tahun kurang lebih pertemuan pertama dan terakhir kita. Neraka pun masih tempat yang terlalu baik untukmu.
Wahai 12 dewan, kuizinkan kalian membunuh arwah ini. Salah satu dewa maut mengangkat tangannya. Cukup aku sendiri yang mulia Suratma. Tidak, aku mohon. Yama membuka topinya dan melepaskan jas hitamnya. Wujudnya berubah, membuat Ucul merinding dan muntah melihat sosoknya yang mencabik-cabik gentar sambil tertawa gila. Ia tak menyisakan setetes darah pun tersisa, bahkan tulang belulangnya hancur tak bersisa. Yama menginjak inti jiwanya hingga hancur. Kembali ke waktu ketika Ucul terbunuh. Ucul membuka matanya. Ia berada di alam Suratma. Ia mencari sosok Gentar. Kemana si gila itu? Kali ini kau datang sebagai warga sah alam ini, bocah. Ledek Suratma mengikuti loket bicara Ucul. Tuan Suratma. Oh, begitu ya, mati. Aku akan menghitung amal perbuatanmu. Tuan, saya punya kesepakatan menarik. Tidak ada kesepakatan, kau sudah mati. Tunggu sebentar. Kesepakatan ini tidak ada untungnya buat saya. Apa yang kau inginkan? Kehidupan. Saya tidak butuh itu. Saya hanya ingin sesuatu yang lebih keren. Katakanlah. Tuan pernah berkata pada saya di pertemuan pertama kita, ketika saya mengantar teman saya yang seorang martawangsa untuk ditutup mata batinnya, bahwa ada martawangsa yang kabur dari alam Suratma dan kembali hidup. Orang itu mempermainkan kematian. Bahkan para dewa kematian dan 12 dewa tidak bisa menemukan keberadaan orang itu, bukan? Meskipun mereka menemukannya, tetap saja para dewa kematian tidak bisa membunuh mereka. Tugas dewa kematian adalah mencabut nyawa makhluk yang tak bernyawa, tapi tidak mampu mencabut makhluk yang tidak bernyawa seperti Maggots ketika berada di dunia manusia. Lalu saya adalah salah satu dari 7 peziarah yang menjadi perantara untuk menangkap para belatung itu. Sayang saya mati di tangan martawangsa yang mungkin merupakan sosok yang Tuan pernah bicarakan pada saya. Saya benar-benar terkecoh dengan kemampuannya yang dapat menghentikan waktu. Dia memiliki rahwana. Jika Tuan Suratma berkenan untuk memberikan sedikit kekuatan pada saya, kekuatan yang mampu untuk membawanya ke hadapan Tuan Suratma, apa tidak cukup menguntungkan mengembalikan arwah yang masuk ke dalam daftar hitam catatan takdir? Itu skema terbaiknya, tetapi kita lihat kemungkinan terburuknya. Kau kabur membawa kekuatan itu pergi. Martawangsa itu berada di dunia dan buronanku bertambah. Itu tak akan terjadi. Apa jaminanmu? Tidak ada jaminan, tetapi dalam sebuah kesepakatan, saya tidak pernah mengkhianati sumpah saya terhadap kesepakatan tersebut. Tuan, Anda hanya punya 2 pilihan dalam kesepakatan yang saya tawarkan. Waktu saya tidak banyak. Membiarkan saya mati sekarang, atau memberikan kesempatan pada saya untuk membawa pulang martawangsa Gentar. Gentar? Aku ingat sekarang namanya martawangsa Gentar. Baiklah, aku akan memberikan kekuatan yang kau butuhkan. Tepati janjimu atau kau takkan pernah menemukan nirvana. Ucul menundukkan kepalanya. Sang Suratma memukul palu takdir sebanyak 3 kali ke mejanya. Kembali ke waktu di medan pertempuran. 1 jam berlalu setelah Ucul membawa Gentar ke alam Suratma. Pria itu tidak kunjung sadar. Ucul sengaja tidak menggunakan Suratma total agar jenazahnya dapat dimakamkan secara layak. Cul, bangun Cul. Dirga menggoyangkan tubuh Ucul. Tirta memegang dada Ucul dan menyentuh nadi di tangan Ucul. Tidak ada detak jantung, tidak ada denyut nadi. Ia meneteskan air mata. Ikhlasin, Dir. Ini orang spesialis bercanda, Dir. Pasti dia lagi bercanda. Cul, ini prank kan? Lu bercanda kan kayak biasanya? Dirga. Cul, ketawa dong. Air mata menetes di pipi Ucul. Air mata Dirga tak tertahankan dan membasahi wajah sahabat sedari kecilnya yang kini terbujur kaku. Lu
cuma nyasarkan di alam Suratma. Lu cuma kecapean kan, terus ketiduran di sana. Tangan Dirga dipenuhi darah Ucul. Dirga menatap tangannya dan sesekali menatap lubang di dada Ucul. Tir, panggil ambulan, Tir. Kalau enggak Ucul bisa Dirga melihat Tirta, Bayu, seluruh keluarga Martawangsa dan jajaran Dharma termasuk Kei yang tak kuasa menahan tangis. Mereka tak mampu berkata-kata melihat seorang sahabat yang mati di depan mereka. Ucul benar-benar menjadi pahlawan dalam perang ini. Untuk menghentikan Rahwana dibutuhkan nyawa seorang Saharan Utomo. Apa yang keren kalau lu nggak bangun lagi? Kau yakin tidak mau hidup kembali? Itu namanya curang, gak keren. Pintu kiri adalah pintu menuju dunia, pintu kanan adalah pintu menuju nirvana. Pilihlah. Kau manusia pertama yang kubiarkan memilih takdirmu sendiri bahkan untuk kembali hidup. Tawaran yang menarik. Tapi saya harus menolak dengan seluruh hormat saya. Selamat tinggal Tuan Suratma. Selamat tinggal sang bijaksana. Sepertinya aku telah kehilangan teman bernegosiasi. Ucul hendak masuk ke nirvana, tetapi ia berubah pikiran. Ucul membayangkan orang-orang di nirvana adalah orang-orang baik. Pasti mereka membosankan. Perpustakaan, ia membayangkan para kutu buku yang asik membaca di dalam nirvana. Menjijikan. Jika saya bebas memilih, izinkan saya menjadi arwah bebas. Itu yang kau dapatkan. Ucul menyeringai. Ia berjalan membelakangi dua pintu yang ditawarkan Suratma dan menghilang di tengah kabut alam Suratma. Hari esok datang menggantikan hari kemarin. Martawangsa Corporation berhasil dilumpuhkan. Mengingat perusahaan ini adalah salah satu perusahaan yang berdampak pada perekonomian negara. Kini perusahaan milik keluarga Martawangsa itu berdiri di bawah naungan Martawangsa Tirta. Dengan pengawasan ketat dari kepolisian dan juga unit Dharma, Martawangsa Broto yang merupakan dalang dari serangkaian peristiwa yang telah terjadi bertanggung jawab penuh atas kasus tersebut. Hari ini jenazah para korban yang meninggal atas kejadian Rahwana akan dikebumikan. Ucul dan Emil akan dimakamkan di makam pahlawan. Bait terakhir itu bertuliskan akhir cerita yang sedih, meninggalkan tetesan air mata bagi pembacanya. Bait-bait yang tersisa turut berduka. Seluruh anak mantra menghadiri pemakaman Ucul. Dirga, Tirta, Andis, Tama, Kei, dan Ajay yang bahkan rela pulang ke Indonesia dari studinya di Inggris. Andis adalah yang paling terpukul mengingat dia adalah yang paling dekat dengan Ucul. Seorang gadis menggenggam tangan Andis. Yang sabar ya. Dia itu anak yang aneh, tapi dia yang sebenarnya itu orang yang baik. Dirga masih terpukul. Ia masih merasa bahwa Ucul mati karena kegagalan rencananya. Tirta menepuk bahunya. Gak ada yang salah di sini. Emang Rahwana aja yang terlalu kuat. Mulai dari sekarang, yang bisa kita lakuin cuma berdoa buat Ucul dan berkembang agar kejadian kayak gini gak terulang lagi. Sejujurnya ia tidak punya muka menatap wajah Tirta. Dirga juga merasa Tirta kehilangan satu lengannya karena kecerobohannya. Gue seneng kembaran gue masih hidup. Gak perlu khawatir, bahkan dengan tangan satu gue masih jauh lebih unggul dari lu kok. Apa Ucul ada di sini? Tanya Ajay pada Andis yang membuat semua mata tertuju pada Andis. Iya, dia lagi ngeliatin kita dengan seringnya bodohnya. Andis berbohong. Banyak arwah berkeliaran di sana tetapi tidak ada Ucul. Tidak ada seringai aneh yang selalu terlihat ketika mereka semua dalam kesulitan. Seluruh anggota mantra menghadap ke arah pohon itu dan membungkukkan badan. Kenapa kalian payah begitu? Andis akan menyampaikan pesan Ucul yang sebenarnya tidak ada. Selamat jalan sobat. Martawangsa Corp udah runtuh. Sekarang apa yang bakal lu lakuin? Entahlah. Let it flow aja. Yang jelas memulai kehidupan baru. Dirga kembali mengenakan jaketnya dan membuka sebungkus permen lollipop. Ia berjalan meninggalkan mantra yang tersisa. Sampai berjumpa lagi. Ia berjalan membelakangi dan melambaikan tangan pada mereka semua.
Setelah itu mereka semua kembali berpencar mengikuti sang ketua yang pergi entah kemana. Andis berbalik arah, hembusan angin menerpanya halus. Thank you. Andis, jangan nangis, nanti Ucul sedih. Indri menatap Andis, hujan mulai turun membasahi pipinya. Orang model dia nggak akan sedih. Yang ada malah tergigikan lihat aku nangis. Di satu sisi, Bayu sengaja datang terlambat karena ia tahu anak mantra akan menghadiri pemakaman Ucul. Ia tidak mau ada kesalahpahaman terjadi mengingat ia adalah seorang anggota peti hitam dan lagi ia masih menjadi seorang buronan. Keren. Kau keren sampai akhir, Bung. Ia meninggalkan seikat bunga pada makam Ucul. Lalu ia menuju makam selanjutnya. Bayu duduk di depan kuburan Emil. Ketua, Ungi, Ronggeng, Isabella, Petrus, Suro, lu dan gue. Sekarang tinggal gue yang tersisa. Lucunya ketika lu semua pergi, gue baru sadar bahwa peti hitam itu adalah sebuah keluarga. Rasanya ada yang hilang di sini. Gue harap kita bisa berbincang sedikit lebih lama lagi. Kita memang selalu bertengkar karena hal yang sepele, Mil. Dan lu selalu berusaha menantang gue bertarung setiap waktu. Padahal gue selalu nolak dengan alasan kalau lu bukan Martawangsa. Gue gak tertarik ngebunuh selain Martawangsa. Tapi lu terus datang dan ngajak gue berantem. Cuma buat cari tahu siapa yang terkuat di antara kita. Siapa yang jadi peti hitam nomor 2. Lu pikir lu itu kuat? Sekarang bangun, bego. Ayo kita bertarung. Ayo kita buktiin siapa yang terkuat di antara kita. Buat kali ini aja, gue bakalan serius lawan lo. Buat kali ini aja gue bakal dengerin lo. Makanya bangun, goblok. Jika kita bertarung jelas gue akan menang. Bayu meninggalkan seikat bunga lainnya di makam Emil dan hendak beranjak pergi. Baru saja ia berbalik arah, Dirga berdiri di belakangnya sambil mengemut permen lollipop. Dirga mengeluarkan sebatang permen dan memberikannya pada Bayu. Mau? Sekarang lu mau ngapain? Gue bakal nanggung semua dosa Martawangsa. Gue bakal bawa semua topeng-topeng itu ke hutan larangan, tempat Gentar tinggal. Dan tinggal di dalam hutan. Iya. Gue pergi dulu sebelum polisi-polisi itu berdatangan lagi. Jaga diri lu baik-baik. Woi, bentar. Ada yang nunggu lu. Sebaiknya lu temuin dia dulu. Kalau lu butuh gue, lu tahu di mana harus mencari gue. Seorang wanita berdiri di belakang Dirga. Kamu mau pergi lagi? Dirga menggaruk kepala yang menoleh ke arah Carmilla yang berdiri tepat di belakangnya. Wanita itu mendekat yang memasukkan tangannya ke dalam jaket jeans Dirga dari belakang sambil mendekap arah tubuh prianya. Jangan pergi lagi. Pengennya sih gitu. Tapi aku harus bertanggung jawab atas perbuatanku. Mungkin Bayu bisa aja kabur, tapi aku bukan orang yang kayak gitu. Aku bertanggung jawab atas banyak hal. Keluarin. Hah? Kalau mau nangis, nangis aja, keluarin. Aku gak akan bilang siapa-siapa. Dirga memonyokkan bibirnya. Ia memang orang yang aneh sebenarnya, tetapi begitulah caranya untuk menahan agar tidak menangis. Namun entah kenapa air matanya turun begitu saja. Ia merasa bahwa ia bertanggung jawab atas kematian semua korban dan juga bertanggung jawab atas lengan Tirta. Ia juga bertanggung jawab karena meninggalkan Mila tanpa kabar. Kamu bukan orang yang kuat, kamu cuma orang rapuh yang sok kuat. Mila melepas dekapannya. Ia berjalan ke hadapan Dirga dan memeluknya dari depan. Mila mengusap kepala Dirga. Kamu merasa harus menanggung semua sendiri dan gak mau ngerepotin orang-orang. Tapi pada akhirnya kamulah yang dibantu banyak orang. Kamu harus sering cerita kalau ada masalah, jangan nanggung semuanya sendiri. Aku ada di samping kamu, aku selalu ada.
Dirga menunduk. Ia membenamkan matanya di bahu Mila yang lebih pendek darinya. Seandainya kamu dihukum penjara, aku akan terus nunggu kamu keluar. 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun aku akan tunggu. Aku gak akan lari ke dalam pelukan pria lain, karena cuma sama kamu aku jatuh terlalu dalam dan merasa nyaman bersama di dasar hati kamu. Kamu boleh pergi jauh, tapi pastiin kamu selalu ngasih kabar. Aku sakit kalau terus khawatir tanpa tahu apa-apa. Maaf. Dirga melepas pelukannya dan menyentuh pipi Mila yang menatap sepasang bola mata indah itu dengan tatapan tegas. Aku pastiin kali ini aku cepat kembali. Kamu tahu apa yang lebih sakit dari tusukan Rahwana? Enggak. Ditikam rinduku sendiri. Aku kangen kamu, Mila. Mila menahan tawanya seperti bukan Dirga. Pria itu kini berusaha menggombal. Aku suka waktu kamu teriak beraja waktu nolongin aku. Kamu kelihatan keren kayak pahlawan di film-film. Lah emang keren dari dulu kali. Inspektur Dendi dan Septa datang menghampiri Dirga. Septa membawa sebuah borgol. Waktu Dirga untuk bersiarat telah habis. Ia mendapati penundaan hukuman atas rekomendasi Yudhistira Khe. Martawangsa Dirga ditahan karena terlibat aksi terorisme yang terjadi di kediaman Martawangsa bersama dengan organisasi Peti Hitam. Septa menangkap Dirga. Perlahan Dirga berjalan menuju salah satu mobil polisi sambil kepalanya masih menoleh ke arah Mila. Jaga diri kamu baik-baik. Kamu boleh pergi kalau lelah menunggu. Sayangnya jika aku lelah, aku hanya perlu sedikit istirahat, Dirga. Aku gak akan pernah ninggalin kamu. Era Martawangsa telah berakhir. Keluarga terkutuk yang kerap menubalkan segelintir orang itu kini berubah budayanya. Setelah lulus kuliah, Tirta memilih fokus dengan pekerjaannya di kepolisian khusus. Ia juga mengembangkan Martawangsa Foundation bersama dengan Yuni Dharma. Dirga menjalani hukuman penjara selama 2 tahun, sementara Bayu mengubur semua topeng-topeng iblis itu di dalam sumur tua yang berada dalam hutan larangan. Peti Hitam terakhir itu membuat keputusan untuk menjaga topeng-topeng Martawangsa dari tangan-tangan manusia yang ingin berbuat jahat. Ia berusaha menanggung semua beban dosa milik keluarga Martawangsa di dalam hutan larangan. Sekian. Dan terima kasih buat Ezra Pratama yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.